Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tindiani, Erika Sunarni, dan Iwan Zini Asani akan mempresentasikan tentang pandangan logika sebagai sarana ilmiah meliputi logika deduktif dan induktif. Yang pertama yaitu berpikir ilmiah. Secara etimologis, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang artinya sesudah atau dibalik sesuatu, dan hodos yang artinya jalan yang harus ditempuh, oleh Richard tahun 1986. Jadi metode berarti langkah-langkah atau cara dan teknik yang diambil menurut urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan tertentu. Metode berpikir ilmiah adalah prosedur, cara, dan teknik memperoleh pengetahuan, serta untuk membuktikan benar salahnya suatu hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya oleh Brenner tahun 2002. Yang selanjutnya yaitu jendela nalar ilmiah bernama logika. Manusia fitrahnya berkemampuan menalar, yaitu mampu untuk berpikir secara logis dan analitis, dan diakhiri dengan kesimpulan. Kemampuan ini berkembang karena didukung bahasa sebagai sarana komunikasi verbalnya, sehingga hal-hal yang sifatnya abstrak sekalipun mampu mereka kembangkan, hingga akhirnya sampai pada tingkatan yang dapat dipahami dengan mudah. Karena hal inilah mengapa dalam istilah Aristoteles manusia disebut sebagai animal rasional. Oleh sebab itu, seorang cendekiawan seharusnya bekerja secara sistematis, berpikir, dan berlogika, serta menghindari diri dari subjektivitas pertimbangannya, meskipun hal ini tidak mutlak. Lalu yang selanjutnya, fase perkembangan logika. Yang pertama yaitu konsep atau istilah, yaitu sebuah tangkapan akal manusia mengenai suatu objek, baik bersifat material maupun non-material. Ia juga sering dimaknai sebagai sebuah makna yang dikandung oleh suatu objek. Sehingga dengan kata lain, hal ini merupakan penjelmaan atau abstraksi tentang pentafsiran ataupun pemaknaan dari suatu objek yang masing-masing objek memiliki esensi dan ruang lingkup cakupan makna. Yang kedua, proposisi atau kalimat pernyataan, yaitu sebuah pemikiran yang dinyatakan dalam bentuk bahasa, meskipun tidak semua yang ada dalam pikiran manusia mampu diungkapkan dalam kata-kata. Ia dapat pula dinyatakan sebagai sebuah kalimat deklarasi tentang suatu objek. Di sini, kalimat deklaratif sendiri mengandung pilihan makna antara benar atau salah. Untuk itu, proposisi ataupun logika secara umum sejatinya dibangun di atas prinsip ataukah kaidah tertentu seperti identitas, non-kontradiktif, exclusivity atau ketidakbolehan, tumpang tindih, dan prinsip cukup alasan. Lalu yang ketiga, silogisme atau paragraf, atau suatu penalaran yang berbentuk dari hubungan dua buah proposisi yang akhirnya akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Silogisme inilah yang sering dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penalaran ataupun logika berpikir. Lalu yang selanjutnya, hubungan logika dengan filsafat. Ilmu sering diartikan sebagai suatu alat untuk mengetahui segala hal yang belum diketahui, baik ia bersifat real ataupun abstrak, dengan keyakinan yang berdasar, entah ia sesuai dengan kenyataan ataupun tidak. Adapun logika sering diartikan sebagai suatu cara bernalar sistematis, atau tepatnya cara untuk mencari jalan guna tercapainya ilmu yang benar. Karena kedua hal tersebut tidaklah mungkin dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi antara satu sama lainnya. Jadi, logika ialah jalan untuk mencapai pengetahuan yang benar, dan ilmu yang benar membutuhkan logika. Lalu yang selanjutnya, penalaran deduktif atau rasionalisme atau logika minor. Penalaran deduktif adalah suatu kerangka
atau cara berpikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Ia sering pula diartikan dengan istilah logika minor, dikarenakan memperdalami dasar-dasar penyesuaian dalam pemikiran dengan hukum, rumus, dan patokan-patokan tertentu. Pola penarikan kesimpulan dalam metode deduktif merujuk pada pola berpikir yang disebut silogisme, yaitu bermula dari dua pernyataan atau lebih dengan sebuah kesimpulan, yang mana kedua pernyataan tersebut sering disebut sebagai premis minor dan premis mayor, serta selalu diikuti oleh penyimpulan yang diperoleh melalui penalaran dari kedua premis tersebut. Selanjutnya, contoh dari penggunaan premis dalam deduksi. Yang pertama, premis mayor. Perbuatan yang merugikan orang lain adalah dosa. Yang kedua, premis minor. Menipu merugikan orang lain. Jadi kesimpulannya, menipu adalah dosa. Selain itu, matematika sebagai salah satu disiplin keilmuan yang menerapkan prinsip koherensi di dalam pembuktian kebenarannya. Selanjutnya, penalaran induktif atau empirisme logika mayor. Penalaran induktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal. Sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran ini bertolak dari kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus lalu diakhiri dengan statement yang bersifat kompleks dan umum. Selanjutnya, ciri khas dari penalaran induktif adalah generalisasi. Yang pertama, dikenal dengan istilah induksi lengkap, yaitu generalisasi yang dilakukan dengan diawali hal-hal partikular yang mencakup keseluruhan jumlah dari suatu peristiwa yang diteliti. Seperti dalam kasus penelitian bahwa di depan setiap rumah di desa ada pohon kelapa. Kemudian digeneralisasikan dengan pernyataan umum, yaitu setiap rumah di desa memiliki pohon kelapa. Maka generalisasi macam ini tidak bisa diperdebatkan dan tidak pula diragukan. Bukan dengan hanya sebagian hal partikular, atau bahkan dengan hanya sebuah hal yang khusus. Poin ini yang biasa disebut dengan induksi tidak lengkap. Dalam penalaran induksi atau penelitian ilmiah, seringkali tidak memungkinkan menerapkan induksi lengkap. Karena itu, yang lazim digunakan adalah induksi tidak lengkap. Induksi lengkap dicapai manakala seluruh kejadian atau premis yang telah diteliti dan diamati secara mendalam. Namun jika tidak semua premis itu diamati dengan teliti atau ada yang terlewatkan, bahkan terlanjur sudah diambil suatu kesimpulan umum, maka diperolehlah induksi tidak lengkap. Selanjutnya, kesimpulan. Berpikir logis merupakan cara berpikir manusia yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Dengan menyusun konsep berpikir yang teoritis, sistematis, dan logis. Dengan menjelaskan beberapa metode penalaran, di antaranya yang pertama, metode penalaran deduktif. Biasanya berangkat dari suatu silogisme, pernyataan, argumen yang umum, kemudian dengan pola pikir atau pemikiran yang logis menganalisa menjadi suatu pernyataan sebagai suatu bentuk yang khusus. Selanjutnya yang kedua, metode penalaran induktif merupakan suatu bentuk kesimpulan yang ditarik dari suatu argumen, pernyataan-pernyataan yang spesifik, kemudian dengan penalaran yang logis digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin bertanya, bisa didiskusikan dari WhatsApp group. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.